Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau qad kadzdzaba ashabul hijril mursalin. Al-Hijr ayat 80. Teman-teman sekalian, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat, hidayah dan inayahnya pada kita sekalian. Sehingga di pagi yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis kita ini untuk sama-sama belajar mentadaburi Al-Quran merupakan petunjuk hidup kita. Kemudian salawat kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah mengeluarkan manusia dari kejahilan, dari kebodohan, dan mengantarkan kita semua pada kehidupan sesuai dengan fitrah manusia. Dan ketika kita ingin selamatkan dunia dan akhirat, maka tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali senantiasa berada pada kebenaran Quran dan sunnah Nabi SAW. Teman-teman sekalian, pada pagi ini sesuai dengan urutan ayat yang kita bahas, kita sudah masuk pada surah Al-Hijr ayat 81 sampai 85. Namun karena pada pertemuan kemarin kita tidak sempat membahas ayat 80, maka akan kita mulai pada ayat 80. Ayat yang telah kami bacakan tadi, yang artinya adalah sesungguhnya penduduk Al-Hijr telah mendustakan para rasul. Dan ayat 81 menyebutkan, dan kami telah mendatangkan kepada mereka ayat-ayat kami, maka mereka senantiasa berpaling daripadanya. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa penduduk Al-Hijr adalah kaum Samud yang mendustakan nabi mereka yang bernama Saleh alaihissalam. Barang siapa mendustakan seorang rasul, berarti dia mendustakan seluruhnya. Saya ulangi bahwa barang siapa mendustakan seorang rasul, berarti dia mendustakan seluruhnya. Oleh karena itu, maka dalam ayat di atas dinyatakan bahwa mereka mendustakan para rasul. Allah Ta'ala menceritakan bahwa Saleh datang kepada mereka membawa ayat-ayat yang menunjukkan mereka untuk membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Saleh tersebut. Seperti unta yang dikeluarkan Allah bagi mereka dari sebuah batu besar yang sama sekali tidak bercelah. Ini penjelasan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, teman-teman, bahwa betapa tidak bolehnya, tercelanya orang-orang mendustakan nabi atau rasul Allah Subhanahu wa taala. Mendustakan seorang rasul saja sama artinya dengan mendustakan seluruh nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala.
yang kita pahami bahwa tidak satu pun di antara nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ini kemudian memiliki sifat-sifat dusta. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala dikenal sebagai pribadi yang dikenal dengan Al-Amin. Orang yang dipercaya, orang yang jujur, orang tidak pernah berkata bohong, orang tidak pernah berdusta sekalipun dalam hidupnya. Maka sangatlah naif ketika ada sebagian di antara umat ini yang mengatakan Nabi SAW itu seorang pendusta, menyembunyikan sebagian dari apa yang harusnya dia sampaikan kepada umatnya. Sekali lagi, tidak boleh ada di antara umat ini yang beranggapan atau berkeyakinan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Nabi Muhammad SAW yang tidak disampaikan kepada kita sebagai umatnya. Dalam surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Allah telah sempurnakan agama, nikmat ini kepada kita semua. Jadi Islam ini sudah sangat sempurna. Seluruh diturunkan oleh Allah kepada nabinya, tidak ada disimpan-simpan, tidak ada disembunyi-sembunyikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Makanya dalam beberapa ayat Al-Quran, ini lebih 10 ayat disebutkan tentang larangan menyembunyikan kebenaran dan kesaksian. Kita bisa lihat di surah Al-Baqarah ayat 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Wala talbisul haqqo, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Ini larangan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi, kepada umatnya, agar tidak mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan larangan juga agar tidak menyembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Ini kalau ayatnya ada larangan untuk tidak menyembunyikan kebenaran, tidak mencampur adukan kebenaran dan kebatilan, maka mustahil Nabi SAW menyembunyikan kebenaran yang telah disampaikan Allah Subhanahu wa taala tidak disampaikan kepada umatnya. Yang pertama. Yang kedua, dalam surah Al-Baqarah ayat 159 juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika ya'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun." Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab Al-Quran, mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat. Tegas sekali firman Allah Subhanahu wa taala, sungguh innal ladzina yaktumun, orang-orang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab, dalam Al-Quran itu, mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat. Kalau seperti ini penegasan Allah Subhanahu wa taala, di mana ada ruang bagi Nabi SAW untuk menyembunyikan keterangan-keterangan, menyembunyikan petunjuk-petunjuk yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kitabnya Al-Quran. Dan
ancaman Allah Subhanahu wa taala adalah laknat. Allah melaknat orang-orang yang menyembunyikan itu, yang sengaja menyembunyikan kebenaran-kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 174 juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yastaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu kitab, dan menjualnya dengan harga murah, mereka hanya menelan api neraka ke dalam perutnya, dan Allah tidak akan menyapa mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Surah Al-Baqarah ayat 174. Ini berapa jaminan Allah Subhanahu wa taala, peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah. Jadi tidak ada celah bagi Nabi orang-orang beriman untuk menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui kitabnya, termasuk menjualnya dengan harga murah. Kenapa? Ancaman Allah Subhanahu wa taala, mereka yang melakukan ini, yang menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah, mereka hanya akan menelan api neraka ke dalam perutnya, dan Allah tidak akan menyapa mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Karenanya teman-teman sekalian, beberapa ayat ini sudah cukup jelas bagi kita untuk bisa memahami bahwa tuduhan-tuduhan orang-orang yang anti dengan Islam, yang anti dengan Nabi SAW, mengatakan bahwa ada sebagian dari ayat-ayat Al-Quran, sebagian dari firman Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepadanya, itu disembunyikan dan tidak ditampakkan oleh Nabi SAW seluruhnya kepada umatnya. Ini satu fitnahan, satu tuduhan yang tidak berdasar. Kenapa? Karena di dalam beberapa ayat disebutkan bahwa terdapat larangan Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menyembunyikan, tidak mencampur adukan, tidak menghilangkan sebagian dari berita-berita langit itu kepada umatnya. Mudah-mudahan ini akan menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk memahami surah Al-Hijr ayat 81, ayat 80, ayat 81 ini. Karena ketika kita berani mendustakan Nabi, maka sama artinya dengan mendustakan seluruh Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk dalam kelompok orang-orang yang mengimami apa yang ada dalam Quran dan apa yang menjadi sunnah Nabi SAW. Demikian yang bisa kami sampaikan. Silakan dilanjutkan. Kami kembali standby.